Pagi, Selamat Ibu. pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah Ibu. Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ibu minta tolong sama Indra, tolong pimpin doanya. Baik Ibu. Baik kawan-kawan semua. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Kepada yang non-muslim, silakan menurut agamanya masing-masing, dan muslim kita berdoa masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Indra telah memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran, mudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu mau ngecek hadiran Ananda semuanya. Ada yang nggak hadir hari ini? Kayaknya hadir semua Ibu. Hadir semua. Alhamdulillah. Ya, hari ini hadir semuanya, berarti dalam keadaan sehat walafiat, bisa menerima pembelajaran hari ini dengan semangat. Ya, baik. Sebelum Ibu masuki materi baru, Ibu mau mengulang materi yang sebelumnya. Apakah Ananda masih ingat dengan materi minggu lalu? Tentang mekanisme debit, kredit, dan saldo normal suatu akun. Masih, Bu. Masih ingat ya? Masih Ibu. Masih, Bu. Masih. Alhamdulillah. Nah, kalau masih ingat, apakah bisa selamanya dikatakan debit itu bertambah, kredit itu berkurang? Saya, Bu. Siapa yang bisa jawab? Halo, Susi? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya. Tidak, Bu. Jawabannya enggak, Bu. Tidak, karena ada kalanya sisi debit itu positif dan negatif, dan sisi kredit bisa positif dan negatif tergantung pada akun yang dipengaruhinya, Bu. Bagus sekali jawaban dari Susi. Nah, jawabannya tidak. Nah, kenapa? Ya, itu tadi tergantung pada akun yang mempengaruhinya. Debit itu bisa bertambah, dan ketika itu debit bisa juga berkurang, atau sebaliknya kredit bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Berarti Ananda semua, Ibu rasa sudah memahami materi yang sebelumnya. Baik sekali. Nah, kenapa Ibu bertanya demikian? Karena akuntansi itu terdiri atas serangkaian tahapan sistematis yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi keakuran data untuk selanjutnya itu tergantung pada data yang sebelumnya. Ya, itu. Jadi paham ya untuk materi yang sebelumnya itu? Paham Ibu. Paham. Nah, jadi untuk materi hari ini silakan Ananda sebentar ya, Ibu membagikan media. Sudah kelihatan belum? Ibu. Belum ya. Ya.
Udah kelihatan? Udah, Sudah, Bu, udah. belum? Sudah Ibu, sudah Sudah, Bu. Ibu. Udah. Udah, Bu. Jadi pada pertemuan kali ini kita pertama dulu kompetensi sebenarnya apa? Nah, kali ini itu kompetensinya adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan untuk KD keterampilannya membuat laporan keuangan kami, tentu ada indikator-indikator pencapaian kompetensi, yaitu nanti kalian harus menjelaskan akun dan kode akun, kemudian mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, nanti akan diskusikan, kemudian ditampilkan perwakilan kelompoknya. Nah, untuk ini silakan kalian simak dulu apa itu akun. Nah, akun itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang artinya media untuk mencatat atau membukukan setiap transaksi keuangan. Nah, akun ini sebelumnya itu ada yang disebut dengan perkiraan, ada yang disebut dengan rekening, tetapi pada masa sekarang ini itu disebut dengan akun atau dari bahasa Inggrisnya account. Ya. Nah, akun ini itu terbagi lagi, ada penggolongan akun. Nah, kelompok akun terbesar itu terdapat 5 kelompok akun. Ada kelompok harta, kelompok hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ini adalah kelompok besarnya. Nah, kelompok besarnya nanti kita terbagi lagi. Ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tetap berwujud dan tidak berwujud. Nanti ada turunannya lagi. Harta lancar itu apa saja? Nah, kemudian hutang. Ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, modal, pendapatan, ada pendapatan usaha, pendapatan luar usaha, dan beban. Ada beban usaha, ada beban luar usaha. Nah, turunan kelompok akun tadi itu bisa Anda lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia nama-nama akunnya. Nah, bisa terlihat anak-anak? Kurang jelas ya? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Kurang jelas. Bisa, Bu, bisa. Bisa ya, Bu ya, kelihatan ya. Nah, jadi nama-nama akun itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, dan sebagainya. Inilah yang kita nanti masukkan ke dalam jurnal. Ya, jadi akun-akun inilah yang kita nanti masuk jurnal. Nah, terlebih dahulu untuk lebih memahaminya, mungkin Ananda bisa menyimak video tutorial berikut ini. Tak ada suara Ibu, tak dengar Ibu. Dengar suaranya anak-anak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak Suara Ibu. nggak, Ibu?
Tidak, Bu. Tak dengar ya? Anju di sisi Udah Bu, udah terdengar Bu. mereka belajar di sekolah. Suatu hari mereka belajar dengan teman mereka mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Udah? Sudah, Ibu. Jurnal memiliki 5 fungsi. Fungsi pertama, fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Fungsi kedua, fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Fungsi ketiga, analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana pencatat dilakukan, bukti transaksi terlebih dahulu dianalisis. Fungsi keempat, fungsi instruksi. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Sesuai diisi dengan apa yang tercatat pada jurnal. Fungsi kelima, fungsi info. Nah, itu materi yang Ibu yang tayangkan tadi. Dari materi itu, Ibu beri kesempatan untuk bertanya kepada yang belum memastikan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Rapika, ada yang kamu ingin pertanyakan? Ya, Bu. Yang tanyakan, Bu, apakah dalam jurnal umum Terdengar suara Ibu? dengar, Bu? Halo? Iya, Bu. Apakah dalam jurnal umum itu juga harus balance? Iya. Ya. Ya, jurnal umum itu ya harus balance karena pencatatan jurnal itu kan ada dua sisi, ada sisi debit dan ada sisi kredit. Nah, keduanya tentu akan kalau akun yang satu pengaruhnya keluar, nanti ada satu yang pengaruhnya masuk. Jadi akan balance dia atau seimbang. Itu ya Rapika. Ada yang lain yang belum jelas terkait dengan jurnal umum? Ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Desi. Kenapa jurnal umum itu diperlukan dalam suatu perusahaan, Ibu? Apakah tiap perusahaan menggunakan jurnal umum, Ibu? Ya, bagus sekali pertanyaannya Desi ya. Nah, kita tahu bahwa jurnal itu adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis. Nah, jadi sesuai dengan urutan-urutan waktunya. Apapun yang terjadi di suatu perusahaan itu, misalnya membeli, nanti menerima pendapatan, nah ada membayar utang, nah tanggal-tanggalnya itu diurutkan secara kronologis. Ya, begitu Desi. Gimana dengan Desi? Udah, Paham? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang Ibu membagikan kelompok secara acak ya. Ada yang 4 mungkin sekelompok atau 3, 2, tergantung mungkin siswa yang hadir hari ini. Nah, tolong Ibu Zega bagikan bahan atau modul dan LKPD Bu, kepada saya mau teman-temannya bertanya, semua. Bu.
Oh, masih ada yang Ya, mau Bu. bertanya ya? Iya Ibu, sebelum kelompok Oh. Bu, saya belum kurang paham Bu, tentang akun itu Bu. Bagaimana untuk Oh, menentukan akun debit dan kredit itu Bu? Terima kasih. Oh iya, ya. Baik, Indra, akun itu tuh tadi kan media atau alat untuk mencatat dalam pembukuan. Nah, itu tergantung nanti transaksinya. Nah, apa transaksinya yang akan dipengaruhi? Apakah debit atau kredit? Nah, makanya tadi Ibu kaitkan dengan materi yang sebelumnya, mekanisme debit dan kredit suatu akun. Nah, ketika pelajaran yang lalu kan udah kita bahas bahwa kelompok aktiva itu bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Jadi seluruh kelompok aktiva itu setiap dia bertambah itu akan pengaruh ke debit. Dan sebaliknya, ketika dia berkurang itu letaknya di kredit. Ya, paham ya Indra? Paham Ibu, makasih Ibu. Baik, jadi coba perhatikan lagi ke slide. Ibu sudah membagi beberapa kelompok. Dan Zega tadi udah dibagikan LKPD dan modulnya ke teman-teman semua. Sudah Ibu, Sudah. sudah Bu, ada di depan saya ini sekarang buku dan LKPD. Oh, udah, bagus ya. Terima kasih ya Zega. Lebih LKPD-nya Bu. Ya, Bu. Iya. Ya. Ya. Nah, jadi kalian bisa diskusikan ini transaksi ini ke dalam kelompoknya masing-masing. Yang halaman berapa Bu? LKPD-nya Ya, Bu? di LKPD itu di halaman 4 ya. Halaman 4 ya. Nah, Oke, terima kasih ya, Bu. tentang soal diskusi. Kalian temukan kan? Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Susi, kelompok 2 Indra, kelompok 3 Zega, kelompok 4 Desi dan kawan-kawan, kelompok 5 Rafika dan kawan-kawan. Ya. Nah, jadi silakan kalian diskusikan transaksi tadi melalui LKPD-nya masing-masing dan bisa diambil bagi yang belum paham materi tadi. Nah, silakan kembali ke modulnya. Lihat di situ ada contoh-contoh untuk mengerjakan ke jurnal umum. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti secara mandiri itu menyelesaikan tugas individualnya yang ada di LKPD. Nah, gitu. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya sama Ibu dan ikuti langkah-langkah LKPD tersebut. Baik, paham semuanya? Belum Paham, Bu. Bu. Saya belum Ibu. Bacalah Indra, dari tadi kamu ngapain Indra? Ya mungkin Nah. sinyal di tempat saya Ibu. Ya, tempat saya mungkin kurang bagus Ibu. Iya. Ngantuk mungkin si Indra ini Bu. Mungkin sinyal ini. Iya. Nah, bagi yang kurang paham, mungkin bisa bertanya sama temannya atau sesama kelompoknya. Ya, nanti akan mana yang sudah paham. Indra tadi kelompok berapa? Kelompok 1 Ibu Kelompok baca 2 tadi. sama Susi. Silakan. Oh, kelompok 2. Maaf Ibu. Oh, kelompok 1. Kelompok 2 tadi. Kelompok 2. Nah, silakan bertanya sama Susi. Nah, Baik, Susi Ibu. itu lebih memahami. Ya. Jadi silakan berdiskusi apa yang diminta oleh LKPD tersebut silakan dituangkan dalam LKPD tersebut. Nanti perwakilan kelompoknya Ibu suruh ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tersebut. Ya. Ibu kasih dulu waktu untuk mengerjakannya. Berapa menit Bu? waktunya Bu? Sambil Ibu mengecek ya siapa aja nih yang nggak ikut kerjasama. Nah, di sini kan ada penilaiannya. Ada yang cuek saja, ada yang tidak ikut, ada yang ikut namanya saja ya. Nah, Ibu akan mengecek. Diskusinya mungkin sudah selesai.
silakan untuk kelompok 1 membacakan atau menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan transaksi yang tadi. Silakan kelompok 1. Udah siap kelompok 1? Tadi udah didiskusikan kan sama temannya? Sudah dikasih LKPD, bahan ajar untuk menambah referensi untuk mengerjakan transaksi tadi. Gimana kelompok 1? Maaf Bu, kami belum siap. Bisa kelompok yang kedua dulu Bu, maaf ya Bu. Oh gitu. Ya oke, kelompok siapa yang udah siap? Silakan. Mungkin perwakilan saja ya. Silakan. Kelompok 2 Desi. juga Bu. Kelompok 2 juga Kelompok Bu. Desi. Kami kan lagi. Kelompok 2 Desi. Kelompok 4 Desi ya. Ya Bu. Ya. Silakan. Analisis dari video tersebut, di sana berarti kita bisa mengetahui tujuan dari jurnal. Terus kita sudah membuat di sini Bu pencatatan transaksi jurnal umum dari video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi jawaban akhirnya kami antara debit dan kreditnya balance Bu. Hasilnya seperti ini Bu. Iya. Bagus, perwakilan dari kelompok 4. Nah, ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain atau ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 4? Tidak Ibu, kayaknya sudah bagus tuh kelompok 4 sama jawabannya dengan saya Ibu, kelompok kami. Oh, begitu. Ya, jadi kesimpulannya mungkin untuk diskusi kali ini sudah sama-sama sepakat mungkin ya bahwa untuk membuat jurnal itu dianalisis dulu transaksinya terlebih dahulu supaya nanti menghindari kesalahan-kesalahan terjadi ketika mencatatnya ke dalam jurnal umum. Nah, seperti kasus yang Ibu berikan tadi, itu pada tanggal 2, Andin menyetorkan 50 juta sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Andin Salon. Nah, menyetorkan uang ini berarti pengaruhnya adalah, uang itu ada nama akunnya adalah kas sebagai modal awal. Berarti ini dua pengaruhnya. Nah, dua pengaruh akun kas dan akun modal. Akun kas itu terdapat pada kelompok aktiva, berarti kasnya bertambah, tadi letaknya di debit. Nah, berarti kas di debit 50 juta, modal di kredit 50 juta. Itu analis dan itu jurnal umumnya. Ya. Jadi kas, nah itu kan kelompok aktiva bertambah 50 juta di debit dan modal untuk kelompok modal bertambahnya di mana? Di kredit itu 50 juta. Jadi modal bertambah, kas juga bertambah. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Desi, perwakilan dari kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Ya.
dengan yang lain? Apakah sudah memahami materi hari ini? Sudah Ibu. Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah? Nah, kalau sudah memahami berarti anak-anak Ibu semuanya untuk mengevaluasinya kita kerjakan LKPD-nya itu secara mandiri nanti ya. Soal-soal di situ sudah Ibu sediakan. Nah, kerjakan di LKPD-nya masing-masing. Ya, paham ya? Paham Nah, Ibu. jadi untuk kesimpulannya hari ini yang kita pelajari berarti yang pertama itu tentang akun dan pengkodeannya. Akun itu apa tadi? Sebuah media atau dan mencatat dalam pembukuan atau akun itu dulunya ada disebut perkiraan, ada rekening, dan sekarang disebut dengan akun. Jadi akun ini adalah medianya atau alatnya untuk mencatat jurnal tadi. Nah, jadi kodenya ini apa fungsinya kode akun? Ketika kita nanti mau memposting ke buku besar, ini tahap untuk selanjutnya. Berarti pertemuan selanjutnya. Ya. Kedua, jurnal, ada tadi fungsi jurnal, ada fungsi historisnya, ada fungsi analisisnya. Nah, jadi yang terpenting di dalam tahap pencatatan jurnal ini itu harus secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Misal, kalau terjadi transaksi tanggal 1 Januari 2001, ya betul-betul kita catat tanggal 1 Januari 2001. Nah, itu secara kronologisnya. Historisnya seperti itu. Analisisnya, kita analisa. Ini misalnya kita dapat cek ya dari usaha salonnya misalnya dari Krimbat seseorang itu 50 juta. Berarti itu kan pendapatan bagi kita. Nah, kas bertambah 50 juta. Dan pendapatannya juga bertambah 50 juta. Ya, jadi Ibu rasa semuanya sudah memahami materi hari ini. Jadi Ibu cukupkan sampai sekian. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas buku besar atau ledger. Ya, itu memposting dari jurnal ke buku besar. Ya, terima kasih sekali lagi untuk peserta diskusi hari ini dan yang sudah mempresentasikan begitu hebat sekali, pintar sekali ya semuanya. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas kinerjanya yang bagus. Ya, jangan lupa kerjakan terus LKPD-nya karena kunci akuntansi itu adalah berlatih. Nah, berlatih. Nah, itu kunci untuk akuntansi. Dah, pesan terakhir Ibu, karena ini masa pandemi, terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, itu pesan Bu untuk anak-anak semuanya. Ya, Iya, Ibu. demikian pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Dan tadi dibuka dengan doa, sekarang juga ditutup dengan doa. Silakan Ibu minta lagi Indra untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang telah disampaikan Ibu Guru tadi dapat kita pelajari, dapat ilmu baru kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada pikiran kita untuk menerima ilmu yang telah diberikan Ibu Guru.
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kembali Indra. Cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.